Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Kita jumpa lagi dalam tayangan yang aku rasa ini penting aku harus sampaikan. Selain ada kesaksian pribadiku, tetapi juga aku bertemu dengan orang-orang di dalam pelayananku selama 40 tahun. Ada sesuatu yang kurang pas di dalam menyikapi hidup, di dalam menyikapi kekristenan, sehingga ada hal-hal yang rasanya kurang pas, kurang tepat, dan kemudian menjadi lamban di dalam pertumbuhan iman rohani. Soul Seeker, aku akan bicara tentang menipu diri sendiri. Kok bisa diri sendiri ditipu? Kadang kita tidak sadar kita lakukan hal ini. Oke, stay tune dalam Think of Soul Channel. Saya akan membagikan segala berkat Tuhan, dan aku percaya kalian akan diberkati dan kalian akan lebih maju lagi di dalam rohanimu, dalam imanmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Tetap stay tune di Think of Soul Channel. Silahkan melihat, silahkan menyimak. Tidak lama, tetapi ya enggak tahulah, mungkin lama, mungkin tidak. Oke. Tapi aku akan mempersingkat supaya kalian tidak bosan mendengar khotbahku. Oke, Tuhan memberkati. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, dalam kitab Matius 13 ayat 15 mengatakan, sebab hati bangsa ini, bangsa Israel, telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku, di situ Tuhan, menyembuhkan mereka. Ini kan membingungkan. Mengapa kok Tuhan sampai hati? Supaya jangan sampai mereka akhirnya mendengar dan mengerti, lalu Tuhan berbalik untuk menyembuhkan. Kita berdoa dulu supaya Roh Kudus pimpin kita. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyiapkan, tetapi semuanya itu terjadi. Semuanya itu akan menjadi satu panutan, satu berkat khusus apabila Roh Kudus menerangkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba hanyalah menyampaikan, tetapi hamba memiliki rasa takut dan hormat terhadap Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman Tuhan ini bagi setiap orang yang mendengar di Think of Soul Channel. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Soul Seeker, ayat ini merupakan penggenapan nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Soul Seeker, mengapa hal ini bisa terjadi? Mendengar dan mendengar firman Tuhan, tetapi kamu tidak mengerti. Melihat dan melihat pekerjaan Tuhan, keajaiban Tuhan, tetapi tidak dapat menanggapi atau memahami. Hal ini dikarenakan tipe orang yang menutup dirinya akan kebenaran Tuhan. Bahaya loh ini. Kadang tanpa kita sadari, kita sering terjebak dalam lingkaran kebohongan diri sendiri. Ya, awalnya maksudnya menetralisir
keadaan supaya tidak menjadi gaduh, tidak jadi bahan gunjingan orang, supaya orang melihat semua fine-fine saja. Terlebih lagi aku orang Jawa yang selalu diajarkan untuk mengalah dan omong yang seperlunya, tetapi kok malah jadi menutupi keadaan yang sebenarnya. Satu contoh, aku melihat di Jawa, ketika ada seseorang yang jatuh, entah dia tersandung atau dia bahkan jatuh dari motor, dia pasti merasakan sakit, tetapi dia tersenyum dan dia tertawa. Sebenarnya kan ini aneh, orang jatuh sakit kan seharusnya aduh sakit, tapi dia malah tertawa gitu. So seeker memang orang Jawa menyembunyikan segala hal yang buruk, hal yang menimpa dia. Dia sembunyikan dan dia ingin menunjukkan bahwa semua fine-fine saja. Itu bagus, itu excellent sebenarnya. Tetapi ada hal-hal yang juga kita harus tahu, bahwa kita perlu kejujuran diri. Kalau kita baru mendapati masalah, kalau kita baru sedih, kita juga boleh menangis. Kita baru bingung banyak masalah, kita juga boleh stres, kita juga boleh bingung. Kita tidak usah menampilkan seolah-olah diri kita kuat. Terlebih lagi kalau kita menjadi orang Kristen, berjemaat di gereja, seolah-olah tidak pernah ada kejadian apapun dalam hidupmu, seolah-olah kamu semua hidupmu fine-fine saja, baik-baik saja. Padahal kamu mengalami hal-hal yang buruk. So seeker, ayat dari Matius 5 ayat 37 berbunyi lengkap sebagai berikut. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapa? Dari setan, dari kegelapan. Memang sebenarnya apa sih beratnya kita untuk berkata jujur, untuk menampilkan sebuah kejujuran dalam hidup kita? Tidak berat. Tetapi pada kenyataan kita menjadi orang yang sok bijaksana, sok mengerti perasaan orang, atau malah sebaliknya membuat perasaan orang jadi tidak karuan karena sikap kita. So seeker, aku diajarkan oleh ayahku untuk tidak menceritakan kepada ibuku hal-hal yang berat. Karena apa? Ibuku ada seorang perempuan dan dia hanya mengasuh 10 anaknya dengan sungguh-sungguh. Jadi ayah mengatakan kalau hal-hal yang berat jangan ceritakan ke ibumu, tapi biarlah cerita ke bapakmu saja, ke ayah saja. Soul seeker, aku tahu hal ini juga sebenarnya kurang tepat kalau aku tidak ceritakan. Tetapi aku harus mencari suasana yang tepat, aku harus mencari kata-kata yang tepat, merangkai kata-kata yang tepat, sehingga ibuku bisa menerima dan tidak menjadikan beban baginya. Jadi kita dilatih sebenarnya untuk kita mengetahui orang lain yang menderita. Janganlah kita justru menimpali dengan penderitaan lebih berat lagi. Betul, saudara? Kalau dalam kitab Matius ini mengatakan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, berarti kita harus hati-hati. Berarti ada satu batasan yang tegas dalam menginformasikan sesuatu di luar berasal dari si jahat atau setan. Kembali lagi, yang menyebabkan orang tidak jujur, tidak straight to the point, matter of fact, bicara yang jujur, yang sebenarnya. Maka sering kita mengatakan bahwa lebih baik belajar dari anak kecil yang jujur. So seeker, aku akan bercerita di mana ada seseorang yang datang ke rumah dan dia tanya dengan pembantunya, apakah nyonya rumah ada di rumah? Lalu pembantu atau ART ini mengatakan, aduh maaf tidak ada di rumah, ibu sedang pergi. Tiba-tiba anak kecil itu keluar dan dia tanya, tante mau cari siapa? Oh, mau cari mama. Apakah mama ada? Ada di dalam. Memang mama mengatakan jangan terima tamu ini hari, aku baru males terima tamu.
Soul seeker, kadang ini hal yang biasa, tetapi sebenarnya apa sih yang berat untuk bertemu dengan seseorang? Ya kalau kamu ditagih utang, mungkin kamu ngindo, kamu menghindari dengan cara baru pergi. Itu kan rasanya sudah biasa orang lakukan seperti itu. What cause people to be dishonest? Apa penyebabnya orang tidak jujur? Ketidakpercayaan diri, disconfidence, tidak percaya diri. Orang itu minder karena dia merasa dirinya bodoh, merasa dirinya miskin, hidupnya pas-pasan, tetapi tetap ingin dipandang dia pandai, cerdas, genius. Haleluya. Lalu dipandang dia kaya, sugih blegedu, padahal tidak. Minder wadeh, inferior. Aku mengklasifikasikan jika minder atau sungkan atau malu atau enggak enakan, itu adalah bagian dari sebuah kesombongan hati. Betul? 2 Timotius 3 ayat 2 mengatakan kesombongan tidak lebih dari sekedar demonstrasi rasa pentingnya diri sendiri. Ingat, ini bahaya loh. Kita kesombongan tuh adalah bentuk demonstrasi kita untuk rasa penting bagi diri kita sendiri. Kesombongan merupakan salah satu dosa mematikan yang menyebabkan seseorang meniadakan Tuhan dan kebenaran Tuhan dan mengambil semua pujian atas prestasinya. Kesombongan juga merupakan bentuk kekufuran atau perilaku yang menyimpang yang paling mendalam dalam hidup orang itu. Peringatan ini sangat penting bagi anak bungsu dan anak sapeh atau kakak dari bungsu dan juga anak tunggal. Mengapa aku katakan demikian? Karena kadang anak bungsu atau anak sapeh atau anak tunggal itu selalu ingin mendapat perhatian yang lebih dari yang lain. Perhatian dari orang tuanya yang lebih kalau dia anak bungsu daripada kakak-kakaknya. Sebuah contoh yang aku coba pelajari tentang Yakub yang bersekongkol dengan ibunya untuk mendapatkan hak warisan rohani dari ayahnya, sehingga ia melakukan strategi penipuan dan mengambil celah ketika kakak kembarnya Esau dalam keadaan lapar. Diceritakan dalam Kejadian 25 ayat 29-34, dikatakan pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Karena ia sedang memasak kacang merah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sekarang aku mau tunjukkan. Yakub pertama mengatakan jual dulu. Secara resmi, secara legal aspeknya, jual dulu hak kesulunganmu itu. Saud Esau, "Sebentar lagi aku mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub setelah ia bicara dengan Esau untuk membeli hak kesulungan itu, dia mengatakan demikian, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Ada 2 kekuatan secara hukum, yaitu dia menjual, Yakub membeli, dan Esau bersumpah. Sebenarnya kalau kita lihat di sini bahwa Yakub bukan menipu, sepertinya tidak menipu. Bahkan ia memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Lalu Esau makan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Soul seeker, saya mau ceritakan bahwa ketika mengikat sebuah perjanjian, yaitu bersumpah dahulu kepadaku, Yakub memakai situasi dan kondisi Esau yang saat itu lelah, lapar, dan ingin makan, dan Yakub merekayasa sedemikian rupa dengan minta warisan rohani, hak kesulungan yang seharusnya hak kesulungan itu ada pada Esau karena Esau kakak kembarnya, dan Yakub berhasil
untuk mendapatkan statement yang keluar dari mulut Esau. Apa itu? Pernyataan sumpahnya. Soul Seeker, ini yang aku mau ceritakan, bahwa Yakub tahu bahwa sebenarnya ia menipu. Yakub tahu bahwa sebenarnya ia bersalah. Yakub tahu bahwa sebenarnya ia seperti orang mencuri. Tetapi Yakub sebenarnya tahu di dalam deepest life-nya, di dalam hatinya, bahwa ia bersalah. Ia akan melakukan itu, ia salah. Tetapi ia menipu dirinya dengan mengatakan, bersumpah dulu, jualah hak kesulungan. Dua hal ini seolah-olah Yakub kan dibenarkan. Nyatanya Esau menjual dan Esau bersumpah. Tetapi pada awalnya Yakub sebenarnya menipu dirinya sendiri terhadap kebenaran Tuhan. Yakub menipu dirinya sendiri, seolah-olah dia mencari celah bagaimana jika itu nantinya yang dipersalahkan bukan dirinya, tetapi yang dipersalahkan adalah Esau kakaknya, karena Esau kakaknya menjualnya dan bersumpah. Soul Seeker, menurut aku Yakub ini bukan hanya menipu atau merampas hak keseluruhan Esau, melainkan ia ini cukup lihai di dalam trikinya. Ini dia lihai, dia ciamik dalam memainkan peran manuver-manuvernya dengan mengambil celah dan kelemahan seseorang. Soul Seeker, dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 6, di mana Paulus menjelaskan kepada Timotius supaya melihat di mana ada orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini suatu keadaan yang mengerikan sekali ketika kelemahan seseorang, di mana orang-orang ini masuk untuk menjerat perempuan-perempuan yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. So, Seeker, aku mau membicarakan bahwa sebenarnya orang ini tahu apabila ini dosa, tetapi ia menipu dirinya dan ia masuk kepada kelemahan orang. Tahu, Soul Seeker? Jadi dia memakai kelemahan orang dan dia seolah-olah tidak berdosa. Soul Seeker tahu bahwa menjerat orang yang lemah, memerangkap orang yang lemah, dan Yakub telah menjerat, memerangkap di saat Esau dalam kelemahan. Mengerti tidak? Bahwa ada kelemahan-kelemahan yang kita harus sadari. Saya sebagai seorang hamba Tuhan 40 tahun melayani, saya tahu kelemahan-kelemahan seseorang. Bahkan saya tahu ketika orang diajak ngomong saja bingung, ketakutan, bahkan dia gemetar. Saya tahu kelemahan, tetapi saya tidak memakai kelemahan itu untuk menipu. Saya tidak memakai penipuan itu untuk menjerat orang yang tidak mampu, yang lemah. So, Seeker, ada hamba Tuhan yang dia pakai strategi wibawa rohaninya karena dikagumi, karena didengar, karena sebagai corong mulut Tuhan untuk memberitakan kebenaran, tetapi dia memakai kelemahan orang untuk menjeratnya. Dia memakai ketidakmampuan orang untuk membela diri, untuk dia mengungkapkan sesuatu, dan dia menjeratnya. So, Seeker, kalau ini terjadi, ya sebetulnya ada kok firman Tuhan, ikat lehermu dengan batu dan biarlah dia jatuhkan ke laut, biar dia tenggelam. Mengerti, Soul Seeker? Begitu banyak orang yang memakai figur-figur rohani, tetapi dia memakai kekuatan dia, wibawa rohani dia, untuk menjerat orang-orang yang lemah. Saya cukup sedih bila melihat ada hamba Tuhan yang tidak bertobat, dan bahkan dia hanya memikir untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin menunjukkan dirinya orang hebat. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang digolongkan orang-orang yang tidak memiliki kerajaan Tuhan. Kenapa? Dia uang dan uang. Dia menjerat orang dengan kelemahannya, dan dia masuk dan dia minta uang. Haleluya. Mengerikan, ya, Soul Seeker? Soul Seeker,
Jadi karena kepentingan diri, Yakub bisa menipu, menjerat, dan yang paling payah lagi, Yakub menipu dirinya sendiri. Karena dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak melaksanakan kebenaran. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini orang-orang seperti ini yang terjadi. Mencintai diri sendiri, overconfidence, sulit dinasihati, sok tahu, sok hebat. Orang yang mencintai diri sendiri dipastikan tidak mau rugi. Dia semua hanya untuk dirinya. Dan dia sangat khawatir terhadap dirinya kalau tidak ada uang. Haleluya. Soul seeker, selayaknya pengalaman buruk akan membuat orang sebenarnya menjadi tahan uji, menjadi ulet, menjadi tekun. Tetapi orang yang mencintai diri sendiri, justru pengalaman buruk menjadikan dia pelit, gemi, seret metune, perhitungan, menimbang untung rugi, dan sebagainya. Orang seperti ini jelas sulit untuk diajak menabur dalam pekerjaan Allah. Orang ini sulit untuk diajak mengerti penderitaan orang lain. Soul seeker, Yesus saja punya murid yang namanya Yudas. Ketika dia lihat perempuan memberikan minyak narwastu yang terbaik dan dia tuangkan di kaki Yesus, Yudas katakan, untuk apa ini pemborosan? Untuk apa pemborosan ini? Kan lebih baik uang ini bisa dipakai untuk orang miskin. Soul seeker, Yesus katakan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Memang apa yang terjadi pada perempuan yang memberikan minyak narwastu, harga yang mahal itu, karena dia tahu dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu tidak bisa dicegah. Aku memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kuserahkan hartaku, kuserahkan semua hartaku dan rumahku. Itu kalau di total 22 miliar kuserahkan. Dan orang bisa bertanya, kamu kok aneh toh? Pelayanan kok kayak gitu? Terserah. Tetapi aku ingin memberikan yang terbaik. Ini perjalanan hidup yang sudah lebih daripada 10 tahun. Tetapi toh Tuhan tetap memelihara aku. Tetapi toh Tuhan tetap membukakan jalan penginjilan. Walaupun tidak ada uang, tetapi ada Tuhan. Amin. Jadi soul seeker, kadang orang malah menjadi seperti itu, menipu diri sendiri. Yudas tuh menipu diri sendiri. Wah, ini uang ini kan bisa dipakai untuk orang miskin. Itu kan menipu diri sendiri. Dia tidak tahu hal yang terbaik yang harus diberikan kepada Tuhan. Soul seeker, kembali pada khotbah saya tentang menipu diri sendiri. Saya rindu ini menjadi kekuatan bagi kamu ketika kamu menjalani kehidupan di dalam pelayanan, pengiringanmu kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Soul seeker, menipu diri sendiri ini, di mana itu merupakan katup pintu hatimu. Karena apa? Orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah bertobat, dia memiliki kebenaran dalam hidupnya. Betul? Dia memiliki kebenaran. Tetapi aplikasi apa yang dilakukan dalam hidupnya beda dengan kebenaran yang dalam hatinya. Makanya dikatakan menipu diri sendiri. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya kebenaran yang dia terima harusnya dilakukan, harusnya dijalankan. Tetapi dia memakai cara-cara dan segala macam rupa untuk tidak melakukan. Ini yang namanya menipu diri sendiri. Soul seeker, mengapa orang yang demikian kehidupannya seret di dalam bisnisnya? Kenapa orang yang demikian dia sulit bergaul? Karena apa? Karena mulutnya, pembicaraannya itu lahir dari hati. Dan prinsip-prinsipnya, kebenaran itu bukan disimpan dalam hatimu tok,
Tok itu apa ya? Tok itu saja. Bukan kebenaran hanya kamu simpan, kamu pelihara dalam hatimu tok, tetapi harus kamu amalkan, harus kamu lakukan. Itu yang namanya hidup. Itu yang namanya kita pelayanan. Ada satu orang berkata demikian, Pak Pendeta, aku ini di balik layar saja, aku berdoa saja. Saya mau tanya, sungguh kamu berdoa? Apa yang kamu doakan? Aku banyak menjumpai orang di dalam kesulitan hidup, dan dia minta, doakan saya ya Pak, supaya saya bisa tabah kuat menghadapi semuanya. Lalu saya minta izin dengan orang itu, bolehkah saya berdoa? Lalu saya hanya katakan, Tuhan, tolong orang ini. Tolong Tuhan orang ini. Saudaraku, aku kadang diminta orang, tolong doakan ya. Sungguh doakan atau tidak? Oleh sebab itu, sebenarnya kehidupan dalam pelayanan itu tidak mudah. Kenapa? Terlalu banyak yang harus kita lakukan. Kita bertemu dengan orang, orang minta doa, apakah sungguh kamu mendoakan? Saya mau katakan dari tempat ini, aku mendoakan. Aku mendoakan. Mengapa aku mendoakan? Karena aku tahu persis bahwa aku tidak bisa menolong sepenuhnya orang itu. Jadi aku harus mendoakan. Kadang aku lihat tayangan di TV tentang kejadian-kejadian bencana, atau kejadian orang ditipu, atau kejadian orang mengalami masalah-masalah yang buruk. Saya langsung berdoa di depan TV, Tuhan tolong orang ini, Tuhan tolong orang ini. Soul Seeker tahu, doa itu bukan untuk engkau mendapat sanjungan dari orang lain. Waduh, dia doakan saya, lalu mau apa? Aku ingat, Soul Seeker, kalau orang Chinese, orang Tionghoa, kalau dia ingin berterima kasih, ya ajak makan bakmi supaya hidupnya panjang. Haleluya, amin. Jangan malah kalian kata, lah cuma bakmi, saya juga bisa beli. Loh, bukan itu. Itu hatinya, dia ingin memberikan bahwa makan bakmi bersama, satu sukacita bersama. Betul? Aku pun di kampung-kampung, ketika aku bisa menolong seseorang dan orang itu ingin mengucapkan terima kasih, dia berikan telur ayam, dia berikan kelapa, suruh bawa. Apakah saya bawa? Saya bawa. Haleluya, saya bawa telur, saya bawa kelapa. Saya bawa telur, saya bawa kelapa, karena itu ucapan terima kasih. Soul Seeker, kembali lagi, katakan tidak jika tidak, katakan ya jika ya. Selebihnya itu dari si jahat. Kamu harus tahu, kamu jangan menipu dirimu kalau kamu tidak mampu. Jangan mengatakan kamu anak Tuhan, jangan mengatakan kami orang yang diberkati, yang diurapi, padahal perjuanganmu tidak mampu. Kamu harus katakan yang pertama di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak menipu diriku, Tuhan. Aku tidak mampu, Tuhan. Masalah yang kualami ini aku tidak mampu, Tuhan. Terlebih lagi, Soul Seeker, kadang aku sebagai hamba Tuhan, aku jarang menceritakan hal-hal yang berat dengan jemaat saya. Bahkan aku juga melihat istriku yang juga sama-sama hamba Tuhan, aku tidak tega menceritakan hal-hal yang berat kepadanya. Jadi waktu saya mengalami hal yang buruk, hal yang sulit, aku hanya di depan tembok itu, aku hanya katakan, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan. Aku tidak menipu diriku bahwa aku tidak mampu, Tuhan. Kemudian di lain hari, Tuhan, sampai kapan ini Tuhan pencobaan berlangsung dalam hidupku? Tuhan, aku tidak tahu, Tuhan. Saudaraku, orang kan biasa ngomong, ada pencobaan, lalu dia, pasti ada hikmahnya. Amin, ada hikmahnya. Tetapi apakah kamu sungguh kuat mengalami pencobaan yang kamu alami? Apakah kamu sungguh mampu mengalami apa yang kamu sedang alami yang begitu berat itu? Jangan menipu diri.
Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Kalau kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Kalau kita mampu dan kita mau untuk menjalani, katakan ya. Jangan malah engkau menunda. Jangan malah kamu ngeles blingsatan dan tidak mau melakukan. Betul, soul seeker? Panggilanku ketika aku dipanggil Tuhan dalam KKR, waktu itu Stephen Tong, di mana dia berkhotbah 7 perkataan Yesus disalib. Pada usia 16 tahun, aku nangis di depan tangga gereja itu karena altar calling. Lalu aku bilang, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu. Tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Panitia KKR juga tidak menanya. Waktu saya tanya, saya ingin sekolah Alkitab. Oh ya, tapi ya pokoknya doa dulu ya dek, gitu. Ya sudah doa. Tapi sejak umur itu aku terus melakukan, mencari KKR, mencari kebaktian kebangunan rohani untuk memelihara jiwaku, untuk melihara panggilanku. Dan pada usiaku 22, aku masuk dalam sekolah teologi. Jauh dari Pulau Jawa. Jauh itu yaitu di Sulawesi Utara. Soul seeker, aku sungguh rindu. Aku katakan ya karena aku mau jadi hambanya. Aku tidak menipu diriku. Aku katakan ya walaupun tantangan keluarga, bahkan siapapun kamu tuh udah dipikir belum mau jadi pendeta. Itu bukan dipikir, dilaksanakan. Dan ketika aku melayani Tuhan, aku mendapati kesulitan hidup dan kesulitan ekonomi. Lalu aku bekerja, aku mempunyai perusahaan yang besar, diberkati Tuhan luar biasa. Dan tiba-tiba Tuhan katakan, tinggalkan, jadi hambaku kembali. Aku tinggalkan. Aku tidak mau menipu diriku, karena aku percaya bahwa di dalam Tuhan aku pasti diberkati. Sampai hari ini, soul seeker, kalau aku pengen makan apa, Tuhan kasih. Kalau aku ingin apa, Tuhan beri. Tetapi hidupku bukan mencari keinginan, tetapi bagaimana hidupku bisa berbagi dengan orang yang menderita. Soul seeker ini bukan kata-kata indah. Saya tidak mau menipu diriku sendiri. Aku ketika melihat orang menderita, aku menangis, aku peluk. Aku tidak menipu diri sendiri. Aku tidak mau foto, tidak mau kutunjukkan. Aku tidak mau bersaksi dengan orang kemarin aku melayani orang miskin, orang gelandangan. Untuk apa? Itu menipu diri sendiri. Wong diri sendiri tahu bahwa itu tidak betul kalau kita sombong. Betul? Soul seeker, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu hari ini, lakukan. Apa yang engkau baca firman Tuhan, jadilah, lakukan. Amin. Kiranya ini memberkati soul seeker. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, aku sebagai hamba-Mu mendoakan untuk setiap orang yang mendengar di Think of Soul channel ini. Aku sudah bicara tentang menipu diri sendiri. Hal itu salah, Tuhan. Kami harus berubah, Tuhan. Kami harus jujur dengan diri kami. Kami harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena kami hidup di dunia ini hanya sementara, Tuhan. Tuhan sementara membentuk kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk melihat kebenaran Tuhan. Untuk kita mampu menolong orang lain dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah apa yang aku bicarakan, Tuhan, sehingga setiap orang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Amin. Oke, soul seeker, maju terus, pantang mundur, dan belajarlah hidup tidak menipu diri sendiri. Belajarlah jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haveinu shalom aleichem. Sampai jumpa.